Halo teman-teman, ketemu lagi nih di Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Murphy. Nah, teman-teman, kadang-kadang kan ketika kita sedang mendesain sebuah rancangan bangunan, kadang kita menyisakan sedikit space kecil yang mungkin itu nantinya kalau tidak dimanfaatkan bisa jadi ruang mati atau ruang yang bisa dikatakan jarang dilewati atau jarang digunakan. Akhirnya ruang tersebut tidak terpakai dan akhirnya terbengkalai. Biasanya kalau sudah ada ruang mati, bangunan yang kita rancang akan terlihat agak kurang bagus, mungkin terlihat kumuh atau seperti tidak terawat seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengurangi kesan jelek karena adanya sisa space kecil dari sebuah rancangan, kita bisa melakukan beberapa hal. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara agar kita bisa memanfaatkan ruang sisa lahan yang kecil dan sempit tersebut agar tidak menjadi ruang mati. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita cek yang pertama. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita bisa memanfaatkan sisa space sempit tersebut sebagai jalur alternatif untuk sirkulasi manusia. Misalnya kalau teman-teman merancang sebuah rumah, tentunya ada akses masuk utama yang mana akses masuk tersebut biasa digunakan untuk akses publik maupun akses dari pengguna rumah. Nah, misalnya dalam kasus tertentu mungkin ruang keluarga atau ruang tamu biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, mungkin seperti ada arisan atau pengajian atau dan yang lainnya. Nah, akses alternatif ini bisa kita gunakan misalnya kalau si pengguna atau si owner dari bangunan atau rumah itu menginginkan akses tersendiri. Jadi ada satu akses yang hanya bisa diakses oleh owner. Jadi misalnya ada acara, owner tidak perlu repot untuk lewat di tengah-tengah kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita manfaatkan dari space kecil yang sempit pada sebuah rancangan bangunan, itu kita bisa manfaatkan dia sebagai jalur masuk sirkulasi cahaya. Artinya nanti kita mungkin bisa menggunakan dia untuk memasukkan cahaya supaya ruang yang ada di sebelahnya itu tidak terlalu gelap. Tentunya kita nanti bisa mengkondisikan atau memasukkan cahaya tersebut mungkin dengan penggunaan atap-atap transparan, ataupun jika memang kita ingin memasukkan cahaya langsung tanpa adanya pembatas, mungkin kita bisa langsung tanpa adanya penutup bagian atas atau atap. Namun jika kita memilih opsi tersebut, tentunya kita harus memikirkan bagaimana jika nantinya terjadi hujan, apakah akan tempias atau akan ada air yang merembes ke dinding sebelah luar dari bagian yang terbuka tersebut. Kemudian yang ketiga, ruang sempit tersebut bisa kita manfaatkan sebagai jalur masuk atau sirkulasi dari udara. Hal ini juga sangat berpengaruh untuk kualitas termal dari suatu bangunan. Namun kita perlu garis bawahi, jika misalnya ada sebuah lorong pada sebuah bangunan, tentunya udara itu nanti akan menyebabkan efek turbulensi pada bangunan. Artinya nanti mungkin akan ada suara berisik dari udara yang lewat ketika ada angin kencang, ataupun malah yang bisa lebih parah jika misalnya nanti ada blok massa yang menyebabkan udara itu naik ke atas, itu malah bisa merusak bagian atas bangunan. Misalnya kalau ada atap, itu bisa membuat atapnya terangkat. Untuk mengurangi risiko tersebut, biasanya kita bisa memanfaatkan tumbuhan yang bisa mengurangi kecepatan udara, sehingga udara yang masuk di lorong tersebut tidak terlalu kencang sehingga menyebabkan efek turbulensi pada bangunan. Kemudian yang keempat, kita bisa memanfaatkan ruang sisa tersebut sebagai taman. Nah, sekarang kan taman nggak mesti di tanah ya teman-teman. Jadi kan sekarang sudah ada yang seperti hidroponik atau yang lainnya yang tidak membutuhkan media tanam yang terlalu besar. Nah, keberadaan space sempit sisa tersebut biasanya mungkin kita bisa manfaatkan sebagai tempat untuk meletakkan media-media tanam, tanaman hidroponik. Jadi misalnya kalau teman-teman memang hobi untuk
merawat tanaman atau memang menyukai unsur hijau-hijau di dalam sebuah bangunan, mungkin opsi ini sangat cocok untuk digunakan ketika kita ingin memanfaatkan lahan yang sempit dari sisa sebuah bangunan. Kemudian yang kelima, kita bisa memanfaatkan sisa ruang tersebut sebagai tempat penyimpanan barang. Nah, tentunya tempat penyimpanan barang ini nggak asal kita letakkan begitu saja ya teman-teman. Jadi nanti supaya ruang tersebut tidak semrawut, kita nanti bisa menata barang-barang yang kita simpan di sana dengan menggunakan mungkin seperti rak atau lemari atau ambalan, atau mungkin misalnya kalau teman-teman hobi sepeda atau apa gitu kan, sekarang ada yang untuk menggantung sepeda gitu ya teman-teman. Dengan begitu, ruang sempit tersebut selain akan menjadi fungsional, juga akan menjadi sebuah ruang yang estetik ketika kita bisa menata barang-barang yang ada di sana dengan baik. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, kita bisa memanfaatkan ruang kecil atau space sempit tersebut sebagai kolam. Mungkin bukan kolam yang gede ya teman-teman, ya mungkin seperti kolam ikan yang isinya ikan-ikan kecil. Dengan adanya kolam, selain nantinya bisa membuat suasana rumah menjadi lebih sejuk karena ada unsur airnya, sehingga bisa mengurangi hawa panas yang masuk ke dalam rumah, juga keberadaan kolam, terutama kolam ikan, juga bisa digunakan sebagai sarana untuk terapi. Terapi di sini maksudnya ketika teman-teman sedang letih atau misalnya sedang stres karena pekerjaan, dengan melihat ikan yang ada di kolam, biasanya menurut psikologi itu akan menurunkan tingkat stres dari teman-teman, sehingga itu akan lebih baik untuk kesehatan mental teman-teman. Namun kita perlu ingat, dengan kondisi Indonesia yang cukup lembab, kita perlu treatment khusus untuk membuat kolam tersebut tidak menjadi zona yang memiliki kelembaban tinggi pada sebuah bangunan. Karena jika misalnya sebuah bangunan itu terlalu lembab, tentunya sangat tidak nyaman untuk menghuninya. Bisa nanti akan menimbulkan efek sumuk atau malah nanti bisa ada lumut dan sebagainya. Biasanya untuk mengurangi risiko tersebut, kita bisa menggunakan material-material yang baik yang kemudian dikombinasikan dengan keberadaan bukaan-bukaan serta sirkulasi udara yang baik pula. Nah, oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu apa-apa saja yang kita bisa lakukan untuk memanfaatkan sisa lahan sempit pada sebuah site bangunan. Bisa dengan menggunakan itu sebagai sirkulasi, baik sirkulasi manusia, cahaya, lalu udara, lalu kita juga bisa gunakan sebagai taman, kemudian kita juga bisa menggunakan itu sebagai tempat penyimpanan barang, dan juga kita bisa memanfaatkan sisa lahan tersebut untuk kolam. Nah, jadi begitu teman-teman. Jika nanti teman-teman kira-kira ada yang belum jelas atau mungkin ada yang ingin teman-teman tambahkan dari video kali ini, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, kira-kira sekian untuk belajar arsitektur kali ini. Nah, jangan lupa teman-teman, jika teman-teman ingin lebih banyak memperdalam ilmu-ilmu atau informasi tentang arsitektur maupun interior, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa like-nya juga ya. Sekian untuk video belajar arsitektur kali ini. See you on the next video. Nah, wah, kawin.